Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita lanjutan dari episode sebelumnya, di mana Lee Gun dilukai oleh salah satu Qasim yang dia percayai. Tapi Lee Gun masih tersadar. Qasim kepercayaan Ibu Suri memerintahkan kepada Qasim muda itu untuk melukainya sampai lenyap. Namun dia ragu, justru menangis dan meminta maaf kepada Lee Gun. Pada saat Qasim Ibu Suri mau meneruskan melukai putra mahkota, Lee Gun udah pasrah saja. Untungnya keburu datang pengawal Lee Gun, yaitu Gapsok. Dia langsung menghajar para Qasim itu. Lee Gun memerintahkan Gapsok untuk membawanya meninggalkan istana, karena dia tahu untuk sekarang tidak ada orang yang bisa dia percayai sekarang di istana. Mereka keluar istana sambil sembunyi-sembunyi. Lee Gun sudah tidak kuat menahan sakitnya. Gapsok berkata, "Aku akan membawamu ke klinik." Lee Gun menjawab, "Jangan, karena mereka pasti akan mencariku ke semua tempat, terutama klinik." Lee Gun mengingat Myung Yun dan flashback saat dia berkata kalau terjadi sesuatu di istana, dia akan menunggunya. Dan Lee Gun memerintahkan Gapsok untuk membawanya ke Dangpung Mun. Setelah sampai di sana, Gapsok bingung kenapa harus ke sini. Tak lama Myung Yun benar datang guys, karena sudah firasat akan terjadi sesuatu kepada Lee Gun. Karena berpikir kutukannya akan berpindah ke pria yang dinikahinya pada saat ritual. Dan Lee Gun pun kaget, ternyata Myung Yun benar-benar menunggunya. Myung Yun kaget melihat Lee Gun terluka dan banyak mengeluarkan blood. Lee Gun meminta bantuannya dan memintanya untuk membantunya. Dan Myung Yun membantu Lee Gun membawanya ke tempat aman untuk diobati. Dan Lee Gun sendiri pingsan dan Gapsok menangis terus. Ibu Suri marah dan berkata kepada pelayannya, kenapa bisa dia tidak lenyap dan lepas begitu saja, padahal Qasim sebanyak itu. Lalu Ibu Suri memerintahkan kepada semua pengawal untuk mencarinya ke semua klinik dan tempat-tempat pengobatan. Pelayannya menjawab putra mahkota terluka parah. Kalau dia tidak bisa menemui tabib, dia tidak akan bertahan malam ini, Ibu Suri. Lalu Raja datang dan marah kepada Ibu Suri. Raja berkata apa yang Ibu Suri lakukan kepada putra mahkota. Ibu tidak takut akan hukum langit. Ibu melukai putra mahkota hanya untuk menutupi rahasia buruk ibu. Dia itu putra mahkota negara ini. Serahkan putra mahkota kepadaku. Karena ibu melakukan hal ini, aku jadi muak setiap kali aku melihat ibu. Kita harus menyelesaikan ini dan mencari tahu. Dan Ibu Suri menjawab, diam kamu atau kamu akan menyesalinya. Lalu Raja memerintahkan ke sekretaris kerajaan untuk mengeluarkan perintah darurat saat menghadapi pergolakan politik. Dan pelayan Ibu Suri mengikuti Raja dan melaporkan kembali ke Ibu Suri tentang Raja mengeluarkan perintah darurat kerajaan. Dan Ibu Suri menjawab, baiklah, jika kamu ingin melawan ibu akan kuhadapi. Dan trompet gawat darurat dinyalakan guys. Bunyinya sampai terdengar ke rumah-rumah rakyat, bahkan rumah Tabib Choi. Dia mendengarnya dan berkata, aku harus ke istana karena pasti telah terjadi sesuatu. Para menteri segera menghadap Raja karena penasaran apa yang telah terjadi. Raja hanya mengatakan kalau putra mahkota telah hilang dan dibawa pergi orang. Jadi aku ingin semua tentara mencarinya ke semua klinik dan rumah-rumah. Namun menteri menjawab tidak ada bukti kalau putra mahkota dibawa oleh orang lain. Mungkin dia sedang dalam perjalanan rahasianya lagi dan menyamar. Aku hanya ingin memberikan saran kalau Raja lebih baik mematikan trompet darurat. Karena rakyat juga tidak akan bisa tidur semalaman karena melihat para prajurit bergerak. Dan itu akan membuat rakyat cemas. Dan aku khawatir Raja. Dan Raja tetap tidak mau mencabutnya dan marah ke menteri. Kalau putra mahkota kita hilang, dia adalah putra mahkota negeri ini. Dan sekarang dalam keadaan mendesak, dia dalam bahaya. Lalu salah satu menteri lainnya menjawab, baiklah yang mulia, kami akan segera menemukannya. Dan mereka pamit keluar. Raja bersedih dan khawatir karena bagaimanapun dia adalah putranya dan dia menyayanginya.
Myung Yun menunggu dan mengobati Lee Gun dan berkata kepada Gapsok dia dilindungi oleh alam semesta. Walaupun dia sudah melewati masa kritisnya, tetapi kita belum boleh lega. Karena kita tidak bisa memanggil tabib, jadi aku harus pergi membeli obat. Kamu jangan tinggalkan dia. Gapsok meminta ke Myung Yun untuk tidak memberitahu ke siapapun kalau kami berada di sini. 절대 우리 도련님이 여기 있다는 말을 아무한테도 해서는 안 돼요. Adegan Ratu yaitu ibunya Pangeran Dosun. Ratu dipersilakan makan oleh para pelayannya. Pada saat pelayannya mencicipi, pelayannya langsung muntah blood guys. Seketika langsung tidak sadar. Dan semuanya panik, begitupun Ratu kaget dan sangat ketakutan dan langsung pingsan guys. Raja langsung datang dan mencoba menenangkan Ratu. Tapi Ratu berkata, aku sudah berusaha tenang, tapi aku tidak fokus dan jantungku berdebar terus. Disusul Ibu Suri datang, dan Ibu Suri berkata karena pengumuman gawat darurat sudah diumumkan, pejabat dan militer akan segera berkumpul. Lebih baik kamu temui mereka biar Ratu ibu yang jaga. Lalu ibunya membetulkan sabuk raja sambil berkata, sudah ku bilang jaga sikapmu ini. Lalu raja memerintahkan pelayan dan tabib untuk pergi keluar. 물러가라 명했다. Raja bertanya apakah putra mahkota masih hidup. Ibu Suri menjawab untuk sekarang iya. Tapi Ibu Suri berkata anggap aja ini sebuah peringatan. Pelayan tadi dilenyapkan oleh suruhan Ibu Suri menggunakan racun untuk menggertak raja supaya raja menarik kembali pengumuman daruratnya. Jika raja tidak mau menarik ancamannya, selain putra mahkota, Pangeran Dosun juga akan dicelakai olehnya. Ratu mendengar hal itu syok dan kaget dan berkata ke mereka, sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang kalian bicarakan aku tidak mengerti. Dan Ibu Suri menjawab, diam saja kamu tidak usah ikut campur. 중전은 모르는 게 나으니 굳이 알려고 들지 마세요. Lalu Ibu Suri melototin terus raja guys. Yang sampai pada akhirnya raja kalah dan memanggil Kasim dan memerintahkan kepada sekretaris kerajaan untuk menarik kembali pengumuman daruratnya. Dan raja menjawab, apa ibu puas? Ibu Suri tersenyum dan kemudian pergi guys. Pangeran Dosung mendatangi Yang Mulia dan bertanya tentang kejadian tadi sebenarnya ada apa. Raja menyuruh Dosung mendekat supaya pembicaraannya tidak dengar oleh Kasim Ibu Suri. Lalu mereka berbicara. Raja mengatakan kita harus memastikan keselamatan putra mahkota dan menangani masalah ini dengan serius. Kita harus mencari kelemahan Ibu Suri. Kamu coba temui Tabib Choi malam ini dan tanyakan siapa pemilik jarum akupuntur itu. Karena orang itu adalah kelemahannya Ibu Suri. Dan Pangeran Dosung menjawab, Ibu Suri sudah tahu kita dan mengetahuinya, pasti dia akan memotong ekornya. 우리도 대비의 약점을 찾아야지. Pasti orang itu sangat berarti baginya dan sangat penting. Lalu Pangeran Dosung pergi menemui Tabib Choi. Adegan Myung Yun sedang membereskan obat-obat yang dia beli dan akan membawanya ke Lee Gun. Oh-hul mengatakan Nona tidak boleh pergi karena ayah Anda nanti akan marah besar. Myung Yun berkata izinkanlah aku pergi karena ini penting. Cendekiawan itu terluka karena benda tajam dan dia kritis sekarang. Lalu Oh-hul menjawab terluka. Apa jangan-jangan ayah Anda yang melakukannya? Kalau memang benar berarti Tuan Cho telah mencoba melenyapkan seseorang untuk Anda. Dan Oh-hul kaget dan ketakutan. 그 선배님이 칼에 찔리셨어. 네? Myung Yun menjawab aku berharap bukan. Tapi jika iya, makanya aku harus pergi dan menyelamatkannya. Myung Yun di sini merasa bertanggung jawab ke Lee Gun guys karena apa yang telah diperbuat oleh ayahnya. Pada saat Myung Yun mencoba keluar rumah, Myung Yun bertemu dengan Pangeran Dosung yang sedang ditugaskan mencari Tabib Choi oleh raja. Pangeran Dosung kaget dan Myung Yun memberikan hormatnya kemudian pergi. Pada saat Myung Yun mau pergi, dihalangi oleh Pangeran Dosung. Pangeran Dosung berkata kita saling kenal, kenapa kamu tidak mengenaliku? Myung Yun menjawab ada apa kamu datang ke rumahku? Dan Pangeran Dosung kaget. Ini rumah kamu, jadi ternyata kamu adalah putrinya Tabib Choi. 이댁 따님이셨어? Pantas saja kamu kerja sebagai tabib, karena ayahmu juga seorang tabib. Lalu Myung Yun menjawab jadi kamu bukan datang menemuiku.
Pangeran Dosun menjawab lagi, walaupun aku rindu kepadamu, bagaimana bisa aku menemuimu? Kamu saja tidak pernah menyebutkan nama bahkan tempat tinggalmu, walaupun kita sering bertemu. 아무것도 안 가르쳐 주는데 내가 어찌 알고 찾아왔겠어. Myung-yun menjawab lagi ayah sedang tidak ada di rumah dan dia sedang ke istana. Pangeran menjawab walaupun wanita dan pria harus terpisah, tapi apakah alangkah baiknya jika putrinya yang menjamu? Myung-yun berkata lagi, maaf saya ada urusan mendadak jadi saya harus pergi. Dan Myung-yun pergi meninggalkannya guys. Pangeran Dosun tersenyum dan berkata, walaupun dia selalu dingin kepadaku, tapi aku senang akhirnya bisa bertemu lagi dan tahu rumahnya di mana. Lalu flashback ternyata Myung-yun dan Pangeran Dosun pernah bertemu. Myung-yun pernah menolong pangeran saat terkena gigitan ular berbisa. Dan Pangeran Dosun melihat keahliannya dalam mengobati. Pangeran terkesima dan jatuh cinta pada pandangan pertama. 못 들어십니까? 어서 의원을 부르세요. Semenjak itulah pangeran selalu datang ke klinik Myung-yun dengan sengaja melukai tangannya sendiri, hanya untuk bisa diobati oleh Myung-yun. Lalu dia menggunakan berbagai cara dilakukan supaya bisa bertemu setiap hari sampai di mana Pangeran Dosun melihat Myung-yun menangis karena kepergian sahabatnya. Adegan berpindah ke Ligun. Ligun sadar dan Myung-yun memberitahukan kalau dirinya beruntung. Benda tajamnya meleset tidak ke arah jantung. Pengawalnya berkata Ligun, ini bukan keberuntungan, tapi mereka memang sengaja tidak mengenai ke alat vitalnya. Lalu Myung-yun keluar karena memberikan privasi supaya mereka bisa berbicara. 운이 아닙니다. 일부러 급소를 피해서 찌른 겁니다. Pengawalnya bertanya dia siapa. Ligun menjawab dia adalah pelayannya dari keluarga yang telah membawaku. Dan Ligun bertanya kembali kita di mana. Gapsok menjawab kita berada di rumah Kisaeng. Myung-yun sedang di luar mengambil bubur. Myung-yun sepertinya kenal dengan para wanita yang ada di Kisaeng. Karena mereka mencadai Myung-yun dan mengatakan bagaimana kabarnya dengan cendekiawan yang tampan itu yang digigit ular. Dia kan mengejar-ngejar Myung-yun terus. Tetapi kasihan dia karena usahanya selalu sia-sia. Ligun bertanya kepada Gapsok bagaimana bisa kamu ada di sana. Gapsok menjawab aku justru diberitahu oleh Sangso sebelum kejadian. Sangso adalah kasih muda yang melukai Ligun. Dia menyelamatkan sekaligus melukai. Tetapi dia melakukannya karena keluarganya diancam oleh Ibu Suri. 보나마나 식솔들 목숨 가지고 겁박을 했겠죠. 그러니까 어쩔 수 없이 Pertemuan pangeran dengan tabib Choi. Di sini pangeran bertanya ini adalah milik siapa tabung jarum akupuntur. Tabib menjawab saya sudah mencari tahu dan ini adalah milik tabib Ho. Salah satu tabib di kediaman Ibu Suri, rekannya tabib Choi sendiri. Pangeran meminta tabib Choi mengantarkan ke rumahnya. Setelah pangeran ke rumahnya dan terkejut mendapati tabib Ho ternyata telah bundir guys. Myung-yun sedang mengobati Ligun dan Ligun memandang Myung-yun terus dan berkata aku baru menyadari kamu terlatih, kamu pintar dalam hal medis walaupun kamu seorang pelayan. Setiap kali aku bertanya nama kamu, kamu tidak pernah mau memberitahukannya. Jadi bagaimana kalau aku saja yang memberimu nama? Karena kulitmu seputih salju dan wajahmu seperti bulan, jadi aku akan memanggilmu Begu. Dan Ligun memanggil-manggil terus namanya dengan Begu, Begu. Dan hal itu membuat Myung-yun tertawa dan Ligun juga. 배구야. Ligun berkata kembali kamu adalah seorang wanita walaupun bukan dari keluarga bangsawan. Apakah tidak apa-apa membuka pakaian laki-laki? Myung-yun menjawab aku adalah seorang tabib dan kamu adalah pasienku jadi tidak apa-apa. Ligun menjawab kembali walaupun aku dianggap pasien tapi aku bukan pasien biasa. Jadi bagaimana anggap saja aku suamimu. Kegigihan adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pria dan Ligun tertawa melihat Myung-yun kesal. 라면 모름지기 끈기가 있어야지. Itu adalah caraku mengungkapkan rasa sedih karena akan meninggalkanmu. Jadi jangan marah, aku hanya bercanda sambil tersenyum. Myung-yun bertanya Tuan akan pergi kemana? Tuan masih belum sembuh, nyawa Tuan lebih berharga dari apapun.
Li Gun menjawab, aku akan pergi ke tabib Choi. Myung-yun terkejut mendengarnya dan berkata, jangan ke sana. Kamu tidak boleh ke sana. Li Gun menjawab kembali, jika kamu sangat mengkhawatirkanku, bagaimana kalau kamu ikut saja denganku? Dan Myung-yun lebih terkejut lagi dan berkata, kalau Tuan mau pergi ya silakan berangkat saja. Dan aku juga ada yang harus aku lakukan. 급한 일이라면서요. 어서 나갈 채비를 하셔야죠. 전 나가겠습니다. Pertemuan tabib Choi dan ketua paranormal kembali, di mana paranormal berkata kalau ritualnya telah gagal dan berantakan, dan kamu harus menerima nasibmu, begitu juga nasib putrimu. Karena putra mahkota telah diselamatkan dan dia hidup, maka putrimu yang tidak akan selamat. Tabib Choi bertanya kembali apakah tidak ada cara lain untuk memperbaikinya. Ketua menjawab, kali ini tidak ada cara lain selain kamu menerima takdir putrimu. Relakan saja putrimu menjadi putri mahkota dan biarkan mereka bersama. Tabib Choi menjawab kembali, putra mahkota hanyalah gelar dan aku tidak mau putri aku mendapatkan bencana. Ketua paranormal kaget, jangan-jangan kamu mau melukai putra mahkota. Ya guys, tabib Choi mau melukai putra mahkota karena menurutnya salah satu harus hidup, yaitu hanya putrinya saja, dan putra mahkota yang harus tidak selamat. Karena tabib Choi sangat mempercayai dengan ramalannya. 그럴 수는 없습니다. 자네 딸이 세자빈이 되면 둘 중 하나는 반드시 죽는다니까. Putra mahkota berpamitan dengan Myung-yun. Putra mahkota tetap bertanya siapa nama kamu, tapi Myung-yun tetap tidak mau memberitahukannya. Lalu putra mahkota berkata, karena kita sudah bertemu, anggap saja ini adalah takdir. Dan aku percaya itu. Dan pengawal Li Gun tersenyum-senyum terus guys, melihat tuannya merayu terus, dan Li Gun mengucapkan terima kasih. Gapsok berkata kita harus berangkat yang mulia, dan mengatakan dia tidak menoleh sekalipun ke belakang. Jadi di sini terlihat jelas hanya yang mulia yang merindukannya. Tapi bagaimanapun juga, apakah tidak memalukan seorang putra mahkota jatuh cinta kepada pelayan? Dan Li Gun menjawab, diam kamu. 저 처자는 한 번도 안 돌아보는구만. 혼자만 애가 달아서는. Myung-yun meminta Oh-wul berganti pakaian dan menggantikannya dan berpura-pura menjadi dirinya. Dan tolong tanyakan kepada mereka ada perlu apa datang menemui tabib Choi, karena tabib Choi sedang tidak ada di sini. Li Gun dipersilakan masuk oleh salah satu pelayannya yang lain. Li Gun melihat seorang wanita yang sedang berjalan menuju arahnya dan terjatuh. Dan mereka beranggapan kalau itu adalah pasti putri tabib Choi, dan mereka tertawa guys. Setelah masuk, keadaan menjadi canggung dan Oh-wul salting. Li Gun bertanya kapan Tuan Choi kembali. Oh-wul menjawab, aku belum tahu pasti kapan ayah kembali. Oh-wul hanya tertawa dan malu. 언제쯤 오실지 아십니까? 아니요, 그건 잘... Oh-wul kemudian memandang Li Gun. Oh-wul flashback saat dia memukul terus pipinya supaya bangun waktu itu. Dan berkata dalam hatinya, apakah dia tahu kalau dia dibawa oleh keluarga ini? Dan Li Gun hanya tersenyum dan berkata tehnya enak. Pada saat Oh-wul keluar pintu, ternyata tabib Choi sudah pulang. Oh-wul berkata ke tabib Choi kalau pria yang dibawa oleh Tuan sedang ada di dalam dan ingin bertemu dengan Tuan. 이건 그 보쌈한 선비님이 사랑방에 와 있어요. Setelah bertemu dengan tabib Choi, Li Gun masih penasaran dengan pemilik jarum itu. Dan Tuan Choi memberitahu kalau pemilik itu adalah tabib Ho. Li Gun kaget mendengarnya. Flashback, Li Gun ingat dia adalah tabib yang mengotopsi Janggem tempo hari. Setelah pertemuannya, Li Gun kembali pulang. Di dalam perjalanannya, pengawal tabib Choi mengikuti mereka. Myung-yun sendiri berbicara dengan ayahnya. Ayahnya memberitahu Myung-yun, ramalan ini sudah pasti. Jika kamu ingin hidup, kita harus melenyapkan pria itu. Dengan begitu, kamu bisa hidup dan aman. Terserah kamu mau mempercayainya atau tidak, ayah akan tetap membuatmu hidup. 그자가 살면 네가 죽고 그자가 죽어야. Myung-yun kaget mendengarnya. Ayahnya akan melenyapkan pria itu dan berkata kepada ayahnya, kenapa ayah mempercayai ramalan itu? Bagaimana ayah akan membayar kejahatan ayah nanti? Pria itu juga seseorang yang berharga bagi keluarganya. Dia juga mempunyai seorang ayah. Kemudian ayahnya marah dan berkata, kamu turuti saja perintah ayah. Walaupun ayah tahu kamu pernah membantu dan menyelamatkan dia. 네가 지금 이 아비를 가르치려고 드는 것이냐? Mobek melapor bahwa dirinya sudah menjalankan tugas perintah Tuan
dengan membawa kembali putra mahkota guys dan menyandaranya di sebuah rumah kosong. Dan Mobek berkata bagaimana dengan Myung Yun, saya takut dia nanti ikut campur lagi. Tabib Choi menjawab tenang saja, saya sudah memberikan pengertian dan saya menyuruhnya diam di kamar. Setelah tahu ayahnya pergi, Myung Yun segera keluar rumah dan mencari Lee Gun guys. 알아냈느냐? 예, 아버지. Sedangkan Lee Gun dan Gapsok mereka memang benar disandra lagi dan diikat dalam keadaan pingsan. Setelah sadar mereka bingung dan mengatakan siapa yang melakukan ini. Gapsok menjawab tentu saja pasti Ibu Suri. Dan Ibu Suri menemui seseorang lagi guys, dan dia menemui kekasihnya. Dan ternyata kekasih aslinya bukanlah Tabib Ho, melainkan Tabib Choi sendiri, ayahnya Myung Yun. Dan ternyata mereka saling mencintai. Mereka berbicara, Ibu Suri bertanya apa yang akan kamu lakukan kepada putra mahkota. Tabib Choi menjawab putra mahkota harus dilenyapkan agar putriku bisa menjadi putri mahkota. Kembali ke Myung Yun. Myung Yun menyelinap ke rumah kosong yang dijaga ketat oleh pengawal suruhan ayahnya yang menyandra Lee Gun. Dan Myung Yun menghajar mereka sampai mereka pingsan. Dan Myung Yun mencoba menyelamatkan Lee Gun. Lalu Myung Yun masuk dan memotong talinya. Lee Gun kaget dan bertanya lagi, kamu siapa? Lalu Myung Yun melepaskan cadarnya. Nah guys, sekian episode 3. Ditunggu kelanjutan episode berikutnya. Bantu like, sub, dan komen ya. Terima kasih.